Banyak orang mengira kasus seperti Indra Kents cuma soal scam. Padahal masalah yang lebih besar adalah kenapa gaya hidup mewah bisa membuat kebohongan terlihat meyakinkan. Dan justru disitulah film Wall Street terasa dekat, karena film ini sudah lama menunjukkan bagaimana citra sukses bisa jauh lebih kuat daripada kebenaran. Kalau mendengar Wall Street, banyak orang langsung membayangkan dunia saham, gedung tinggi, jas mahal, telepon kantor, dan orang-orang yang bicara soal uang dalam angka yang tidak masuk akal. Tapi sebenarnya, Wall Street bukan cuma film tentang pasar finansial. Film ini adalah cerita tentang godaan kekayaan, tentang betapa mudahnya manusia terpukau oleh orang yang terlihat berhasil, dan tentang bagaimana keserakahan bisa dibungkus menjadi sesuatu yang tampak keren, cerdas, bahkan layak ditiru. Itulah kenapa film ini terasa nyambung kalau kita melihat kasus-kasus seperti Indra Kents, binary option, afiliator yang pamer kemewahan, dan budaya flexing yang menjual mimpi kaya instan. Karena di balik semua nama itu, polanya tidak jauh berbeda. Orang tidak cuma membeli produk. Orang membeli citra. Orang membeli status. Orang membeli ilusi bahwa mereka juga bisa ikut naik kelas dengan cepat kalau mengikuti orang yang tampak sudah lebih dulu berhasil. Dan itu adalah inti yang sudah ditunjukkan Wall Street sejak lama. Film ini memperlihatkan bahwa kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai hasil, tapi juga sebagai alat pengaruh. Orang kaya terlihat lebih meyakinkan. Orang yang tenang, mahal, dan percaya diri terlihat lebih pantas dipercaya. Dan ketika citra itu sudah bekerja, banyak orang berhenti bertanya apakah jalan menuju kekayaan itu sehat, legal, atau masuk akal. Dalam Wall Street, kita melihat bagaimana karakter Gordon Gekko tampil bukan sekadar sebagai pebisnis sukses, tetapi sebagai simbol kekuasaan. Dia tidak sekadar punya uang. Dia punya aura. Dia punya bahasa tubuh. Dia punya gaya bicara yang membuat keserakahan terdengar seperti filosofi hidup yang tajam. Kalimat seperti great is good menjadi terkenal justru karena ia terdengar provokatif, berani, dan seolah jujur mengatakan sesuatu yang selama ini diam-diam dikagumi banyak orang. Dan kalau dipikir-pikir, disitulah hubungan film ini dengan dunia kita sekarang terasa sangat jelas. Karena banyak figur yang menjual mimpi kaya instan di era digital juga bekerja dengan cara yang mirip. Mereka membangun aura. Mereka menciptakan kesan bahwa mereka telah memecahkan kode sukses. Mereka menampilkan mobil, rumah, jam tangan, liburan, atau gaya hidup mahal sebagai bukti bahwa mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui orang biasa. Mereka menjual keyakinan bahwa sukses itu dekat, cepat, dan bisa ditularkan. Kasus Indra Kents menjadi contoh yang sangat jelas untuk pola ini. Yang dijual bukan cuma platform atau aktivitas trading. Yang dijual adalah citra. Citra orang muda sukses. Citra orang yang menang besar. Citra bahwa kalau kamu berani ikut, kamu juga bisa hidup seperti itu. Dan banyak orang tertarik bukan karena mereka paham bagaimana sistemnya bekerja, tapi karena mereka terpesona pada hasil yang dipertontonkan di depan mata. Itu sebabnya, kalau kita cuma melihat kasus seperti ini sebagai persoalan penipuan biasa, kita melewatkan masalah yang lebih besar. Penipuan memang penting. Unsur hukum memang penting. Tapi daya rusak dari kasus seperti ini jauh lebih dalam, karena ia bertemu dengan budaya sosial yang memang sudah memuja hasil instan. Kita hidup di masa ketika proses terasa membosankan, kerja pelan terasa tidak menarik, dan orang yang terlihat kaya cepat langsung dianggap punya jawaban. Wall Street sangat relevan justru karena film ini tidak cuma bicara soal uang, tapi soal daya tarik psikologis dari kesuksesan. Bud Fox, tokoh mudanya, bukan terpikat cuma oleh uang Gordon Gekko. Dia terpikat oleh dunia yang diwakili Gordon Gekko. Dunia yang terlihat eksklusif, mewah, tajam, dan jauh di atas kehidupan biasa. Dan bukankah itu juga yang terjadi dalam banyak kasus hari ini? Orang masuk bukan cuma karena janji keuntungan. Mereka masuk karena ingin menjadi bagian dari dunia yang terlihat lebih glamor dari hidup mereka sekarang. Dalam konteks Indonesia, kita sudah melihat pola ini berulang. Dari binary option, robot trading, investasi bodong, sampai berbagai skema yang menjual mimpi besar dengan bahasa yang terdengar modern. Kadang pakai istilah trading. Kadang pakai istilah teknologi. Kadang dibungkus sebagai edukasi finansial. Tapi efeknya sama, orang dibuat percaya bahwa jalan menjadi kaya bisa dipercepat, asal